beberapa hari setelah Noel menyulut api perang melawan Zero dengan mengirimkan paket potongan jari Joseph. Noel terlihat sedang berjalan sendirian memasuki hutan, tanpa ditemani satupun prajurit boneka Hugo. Tapi jika semua rekannya tahu Noel melakukan ini di tengah-tengah pertikaian mereka dengan Lorelai, Noel yakin mereka pasti akan marah besar. Noel sadar tindakannya kali ini benar-benar sangat bodoh, seolah-olah tidak seperti dirinya saja. Dan ternyata, alasan Noel melakukan ini adalah karena sebuah hadiah yang dikirim seseorang ke rumah klan Wild Tempest. Lebih tepatnya ketika Noel tiba di rumah klan lebih awal dan mendapati karyawannya yang kebingungan. Saat itu Noel langsung menerobos mereka, dan ia menemukan sebuah kepala rubah yang diletakkan di pintu masuk. Ketika Noel tiba di sana, kebetulan para rekannya yang lain masih belum tiba. Hal pertama yang Noel tanyakan kepada sekretarisnya yang tampak cemas, apakah dia sudah memberitahu polisi militer soal ini? Hingga setelah sekretarisnya menjawab tidak, karena setiap kali ada masalah, mereka selalu menghubungi Noel terlebih dahulu. Noel yang mendengarnya cukup merasa lega, mengingat reputasi klannya pasti akan menjadi buruk jika harus berurusan dengan polisi militer untuk setiap hal kecil. Selain itu, karena Noel juga sudah punya gambaran tentang siapa yang mengirim hadiah itu, lantas tidak ada hal lain yang Noel ucapkan selain jawaban luar biasa untuk mengungkapkan rasa terkesannya terhadap lawan. Dengan perlahan, Noel mulai mengangkat kepala rubah yang baru dipenggal itu. Saat pertama kali melihatnya, Noel pikir itu adalah kepala Loki, mengingat Loki bisa berubah wujud sesuka hatinya. Tapi ternyata Noel salah, karena di belakang tenggorokan rubah tersebut, ia menemukan selembar kertas yang ditulis dengan kode yang hanya bisa diketahui oleh Loki dan Noel saja. Isi suratnya bilang gini, "Jika kau ingin pialang informasi itu kembali, datanglah ke Jet Lake sendirian. Jika kau membawa seseorang, maka pialang informasi itu akan mati. Tetapi kurasa mencoba mengintimidasimu dengan kalimat-kalimat seperti ini adalah hal yang sia-sia. Aku tahu kalimat-kalimat itu tidak akan membuatmu gentar. Kehidupan pialang informasi itu jelas tidak berarti apa-apa bagimu. Jadi, mari kita coba sesuatu yang berbeda. Jika kau memilih untuk membiarkan pialang informasi itu mati, maka seluruh kekaisaran akan mendapatkan mayatnya bersama dengan pesan yang jelas yang disebarkan jauh dan luas, bahwa penguasa Wild Tempest adalah seorang pengecut yang terlalu senang melihat teman-temannya mati, jika itu berarti menyelamatkan dirinya sendiri." Setelah Noel membaca surat itu, Noel segera merobeknya hingga hancur berkeping-keping, karena ia tidak ingin anggota lainnya tahu masalah ini. Jadi itulah sebabnya kenapa Noel sekarang sedang berjalan sendirian ke hutan, yaitu untuk memenuhi tuntutan pengirim surat tersebut. Bahkan meskipun si penulis surat tidak menyebutkan namanya, Noel yakin penulis itu pastinya adalah seseorang di Lorelai. Dan ini juga menegaskan bahwa Loki telah gagal dalam misinya hingga ditangkap oleh mereka. Seperti yang tertulis dalam surat itu, biasanya Noel memang tidak akan ragu untuk menyaksikan Loki mati. Apalagi Loki adalah seorang profesional yang lebih tahu apa artinya gagal dalam misinya. Namun berhubung Noel tidak ingin berita tentang dirinya yang menelantarkan teman sampai mati jadi tersebar, hingga itu menyebabkan reputasi Wild Tempest sangat terpukul. Pada akhirnya, Noel tidak punya pilihan selain mengikuti permainan Lorelai demi mempertahankan semua reputasi yang telah ia bangun selama ini. Berbeda dengan apa yang terjadi pada Lloyd dan Tanya, Loki hanya gagal dalam misinya dan dia tidak mengkhianati atau menusuk Noel dari belakang. Bahkan meskipun Loki bukan anggota klan resmi dan hubungan mereka murni hanya untuk bisnis, nyatanya Noel dan Loki cukup dekat sehingga orang-orang menyebut mereka berteman. Jadi itulah kenapa Noel tidak bisa membiarkan Loki mati, karena itu adalah tindakan yang paling buruk yang bisa dilakukan seorang Seeker. Di tengah perjalanannya, Noel kemudian berbicara sendiri tanpa ada seorang pun yang mendengarkan. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam hal perang informasi. Lagi pula masih ada cara untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang, bahkan jika aku membiarkan Loki mati. Namun sekarang disinilah aku bertindak berdasarkan insting alih-alih pikiran. Sejujurnya Noel tidak mau mengakui tindakannya yang tidak masuk akal seperti ini. Tapi pada kenyataannya, Noel telah dikendalikan oleh emosinya sendiri hingga membuatnya sangat marah. Kini Noel telah terperangkap dalam kesombongan dan kalah oleh perasaannya. Namun meskipun Noel mengejek dirinya sendiri atas kebodohannya, hatinya tetap berkata kalau ini adalah tindakan yang benar. Setelah cukup lama Noel menempuh hutan sendirian, akhirnya Noel telah tiba di sebuah danau, dan kedatangannya langsung disambut oleh Zero yang mengatakan, "Aku tahu kau akan datang, ular." Lalu ketika Noel menjawab, "Aku datang untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah terindahmu." Zero yang mendengarnya sontak langsung tertawa terbahak-bahak karena ia berhasil membuat Noel menari di telapak tangannya. Di samping Zero saat ini,
Terlihat ada Loki yang berbaring dalam kondisi terikat erat dan mulutnya disumpal. Matanya tampak sangat marah, seolah-olah dia ingin mengatakan kepada Noel, "Kenapa kau datang?" Kemudian sembari Noel yang menggerutu bahwa ia juga tidak tahu kenapa. Saat itu Noel mulai melangkah maju dan kembali berkata kepada Zero, "Aku di sini sendirian seperti yang dijanjikan." Zero yang mendengarnya kemudian menjawab ia juga tahu soal itu, karena ia tidak melihat ada tanda-tanda orang lain di area ini. Lagi pula meski tanpa mengamatinya sekalipun, Zero percaya Noel pasti akan datang sendirian, sebab begitulah Noel yang ia kenal. Noel kemudian kembali berkata kepada Zero, "Tampaknya kau benar-benar percaya padaku. Apa kau sudah membuat profil psikologis yang lengkap?" Tentu saja seseorang yang melakukan penculikan dan intimidasi akan melakukan hal semacam itu kan? Sungguh aku tidak tahan dengan orang pengecut. Lalu setelah Zero membalas mengatakan bahwa ia tidak yakin Noel akan datang jika ia tidak melakukan sampai sejauh ini. Tapi sebagai balasannya, ia juga datang ke sini sendirian untuk menghadapi Noel. Sontak pernyataan Zero itu benar-benar telah mengejutkan Noel, hingga Noel sempat tidak mempercayainya. Namun setelah Noel menggunakan semua inderanya untuk mendeteksi apapun yang ada di sana, dan ternyata memang benar dia tidak merasakan keberadaan musuh lain. Pada akhirnya Noel percaya kalau Zero memang tidak berbohong, hingga Noel langsung mengerutkan kening dan mengatup bibirnya. Zero yang saat itu tampak menikmati reaksi Noel. Kemudian ia berkata, "Oh, aku pikir kau akan senang mendengar berita itu. Atau kau lebih suka jika aku membawa yang lain?" Lalu setelah Noel membalas bertanya, seberapa banyak yang Zero tahu tentangnya? Sembari memperlihatkan senyum liciknya, Zero pun membalas, "Berapa banyak katamu? Bukankah berpikir adalah keahlianmu? Jadi bagaimana kalau menggunakan otakmu untuk mencari tahu?" Noel yang mendengarnya sontak jadi kesal karena dia tidak tahu banyak tentang Zero. Bahkan Noel juga sempat menduga, apakah Ligaku Sang Alkemis adalah sumber informasi Zero? Apakah dia mengkhianati Noel dan memberitahu Zero tentang rahasia yang ia miliki? Atau apakah itu sebabnya Zero memanggilnya ke sini sendirian? Namun berhubung masih ada kemungkinan Zero juga tidak tahu detail kekuatan Noel saat ini. Menurut Noel, Zero telah membuat pilihan yang tepat dengan datang ke sini sendirian. Karena jika dia membawa rekan satu timnya, maka itu akan menjadi kesempatan yang bagus bagi Noel untuk membunuh mereka semua bersama-sama. Tak lama kemudian, Zero langsung saja memotong tali yang mengikat Loki sembari menantang Noel untuk memulai pertarungan mereka. Lalu ketika Zero menyuruh Loki untuk pergi dari sana, karena dia hanya akan menghalangi. Di lain sisi, Noel juga menyuruh Loki untuk melakukan apa yang Zero katakan dan pergilah sejauh yang dia bisa. Hingga sampailah setelah Loki mengangguk, lalu ia segera berlari menjauh seperti kelinci yang ketakutan. Di sini Zero mulai menyadari, ternyata dugaannya tentang Noel memang benar, karena Noel pasti punya cara untuk melawan yang membuatnya sulit dibunuh. Bahkan meski Noel sudah mengatakan, sebagai seorang Talker, ia tidak memiliki peluang untuk menang melawan seorang Dark Knight seperti Zero. Hanya dengan melihat tatapan mata Noel saja, Zero sudah bisa tahu kalau yang Noel inginkan adalah membunuhnya di sini sekarang juga. Jadi Zero tidak akan menahan diri sedikit pun untuk menghadapi Noel. Zero kemudian mulai melepaskan jubahnya dan langsung berubah menjadi naga untuk bersiap bertempur melawan Noel. Namun alih-alih merasa takut dengan kekuatan Zero, ternyata Noel malah tertawa sambil bertepuk tangan karena ia tidak pernah membayangkan kalau wujud asli Zero adalah Dragi yang legendaris. Bahkan ketika Noel mendengar geraman naga yang bergemuruh itu, Noel tidak bisa menahan dirinya untuk berterima kasih kepada Zero, sebab ini merupakan suatu kehormatan baginya untuk membunuh seekor naga. Sebagai respon untuk menghadapi kekuatan naga yang luar biasa kuat itu, dengan cepat Noel juga mulai mengambil jarum suntik dari dalam mantel dan langsung menusukkannya ke lehernya. Lalu begitu Noel membiarkan obat di dalamnya mengalir melalui dirinya, seketika efek dramatis dari obat itu langsung merubah Noel yang awalnya hanya seorang Talker, kini telah menjadi sosok bagai dewa yang memiliki kekuatan tak terbatas. Sama seperti Zero yang berubah menjadi makhluk baru, sekarang Noel juga telah mengalami perubahan meskipun tubuhnya tidak tumbuh lebih besar. Noel tidak ditutupi oleh baju besi baru, tidak memiliki cakar dan taring, ataupun sayap untuk terbang di udara. Tidak ada perubahan dalam diri Noel yang terlihat oleh mata manusia. Tapi yang jelas, perubahan dalam dirinya sekarang jauh lebih besar daripada transformasi Zero, hingga membuat Zero yang menyadarinya langsung melangkah mundur. Dalam wujudnya saat ini, Noel bisa mencium bau ketakutan yang sangat sensitif dari Zero. Lalu ia berkata, "Sudah saatnya kau menyadari betapa gilanya seseorang."
Sementara bertepatan dengan Noel yang mulai terjun ke dalam pertempuran saat tubuh dan pikirannya dibanjiri oleh nafsu haus darah. Scene kemudian berganti ke tempat Loki yang sedang melarikan diri dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Loki tampak sangat kesal karena ini adalah kedua kalinya dia diperintahkan kabur tanpa bisa melakukan apapun. Dia sadar semua ini terjadi karena kesalahannya yang gagal menyusup ke dalam barisan Lorelai. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ia juga telah membuat Noel terlibat untuk menyelamatkannya. Loki sangat tahu bagaimana kepribadian Noel, dan dia yakin Noel tidak akan muncul. Namun ketika melihat Noel datang persis seperti yang direncanakan Zero, sontak hal itu telah membuat Loki benar-benar hampir tidak bisa menahan beban kegagalannya. Di tengah pelariannya, tiba-tiba Loki menghentikan langkahnya sejenak karena bingung apa yang harus dia lakukan. Lalu tepat ketika Loki mulai berbalik badan dengan pikiran ingin kembali kepada Noel, tiba-tiba Loki dihantam oleh gelombang kejut yang membuatnya terpental ke pohon hingga rasa sakit langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Loki yang terkejut kemudian bertanya-tanya sebenarnya apa yang baru saja terjadi. Pohon-pohon di sekitarnya telah tercabut seluruhnya akibat gelombang kejut barusan, yang kemudian disusul dengan sejumlah besar air danau yang tiba-tiba jatuh dari langit ke kepalanya, dan bahkan seluruh hutan juga telah diselimuti dengan keheningan yang sangat mengerikan. Begitu fenomena aneh ini terjadi, satu-satunya hal yang Loki ketahui adalah gelombang kejut itu berasal dari tempat pertarungan Noel dan Zero. Dalam kepanikannya, Loki bertanya-tanya apakah pertempurannya sudah berakhir? Dan jika memang begitu, Loki pikir Noel pasti sudah kalah saat ini. Tidak peduli seberapa banyak pelatihan yang diterima Noel dari Overdeath. Menurut Loki, Noel tetap tidak dapat mengalahkan Zero karena keadaan pertempuran itu terlihat sangat jelas. Tapi jika Noel memang mati, saat itu Loki merasa bertanggung jawab untuk memberitahukannya kepada anggota Wild Tempest. Lalu ia segera kembali ke tempat pertempuran untuk memastikan keadaan Noel. Namun tanpa diduga oleh Loki, tepat ketika ia kembali dan melihat pemandangan di medan pertempuran itu, ternyata semuanya benar-benar terlihat berbeda dibandingkan sebelumnya. Dan di depan sebuah lubang raksasa yang dulunya berisi air danau, terlihat ada Noel yang berdiri terdiam. Bahkan di dalam lubang-lubang yang telah digali dengan kasar akibat pertarungan itu, juga terdapat genangan darah merah yang besar. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata darah itu bukanlah darah Noel, karena Noel terlihat tidak terluka sama sekali. Saat melihat kemunculan Loki di sana, Noel langsung tersenyum tipis sembari berkata, "Jadi kau kembali, Loki?" Namun alih-alih menjawab pertanyaan Noel tersebut, di sini Loki malah merasa seperti akan membeku karena ketakutan yang sangat besar. Bagaimana tidak? Noel yang selama ini dikenalnya benar-benar telah berubah total. Matanya terlihat memancarkan cahaya merah yang mengandung pertanda buruk seperti abyss dengan kedalaman yang tak terduga. Hingga sampailah setelah Noel mengambil jarum suntik, lalu ia menyuntikkan jarum itu ke lehernya sendiri. Pada akhirnya, Noel telah kembali ke wujud normalnya. Namun naas Noel juga langsung terjatuh karena kehabisan tenaga. Loki yang melihatnya kemudian segera bergegas untuk mendekati Noel. Namun betapa terkejutnya Loki. Ternyata tubuh Noel sudah penuh dengan memar yang tak terhitung jumlahnya. Lalu ia kembali mendengar Noel yang berbicara dengan nafas terengah-engah. "Aku tidak bisa menghabisinya. Aku menggunakan kekuatan ini untuk membunuhnya, tapi dia berhasil lolos. Ini buruk, aku harus membuat rencana." Lalu tak lama setelah Loki menjawab bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi setidaknya Noel selamat. Tiba-tiba Noel pingsan sebelum Loki sempat melanjutkan perkataannya, hingga membuat Loki yang panik segera menggendong Noel di punggungnya untuk dibawa ke dokter. Sementara di tempat Zero yang tampak duduk penuh luka saat ia bersandar di pohon besar, Zero tidak pernah menyangka kalau dirinya akan berakhir dengan berbalik dan kabur. Ia memang sudah tahu kalau Noel punya senjata rahasia, tapi kekuatan yang dia lihat sebelumnya sangat tidak masuk akal. Seolah-olah itu membuat Noel tidak takut mati sama sekali. Setelah mengalami kekalahan menyakitkan dalam pertarungan yang berat sebelah, Zero mulai menyadari bahwa senjata rahasia Noel begitu kuat, hingga telah merampas harapannya untuk bertarung bahkan dalam wujud naga. Di sepanjang hidupnya, Zero belum pernah melihat ada orang yang begitu siap menerima kematian. Namun setelah Zero mengetahui senjata rahasia Noel, kini Zero sangat yakin bahwa senjata rahasia itu bukanlah sesuatu yang bisa Noel gunakan berulang-ulang. Dan begitu senjata tersebut bisa diidentifikasi dengan benar, maka mengatasinya akan menjadi tugas yang mudah. Zero merasa hal itu adalah sisi positif yang bisa ia dapatkan, karena cuma ia sendiri yang harus menanggung akibatnya. Sebab jika dia membawa salah satu rekan setimnya, maka sudah bisa dipastikan mereka akan menderita kerugian besar.
Tidak diragukan lagi, semua orang di Lorelei memang luar biasa. Tapi tidak peduli berapa banyak dari mereka. Menurut Zero, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Noel saat dia seperti itu. Jadi, satu-satunya yang bisa mengalahkan Noel adalah Johan. Dan itu pun hanya bisa terjadi saat dia benar-benar serius. Sementara ketika Zero menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan tubuhnya yang masih menggigil, tiba-tiba Johan menghubunginya melalui link untuk menanyakan bagaimana situasinya. Johan sangat terkejut saat mengetahui kalau Zero telah kalah melawan Noel sendirian. Namun setelah Zero menjelaskan penyebab dia bisa kalah, sontak Johan langsung tertawa terbahak-bahak karena menurutnya Noel itu sungguh individu yang luar biasa. Zero yang mendengarnya tentu jadi kesal saat Johan menganggap ini sebagai lelucon, padahal dia hampir mati. Hingga sampailah setelah Johan meminta maaf ke Zero dan mulai mengoreksi dirinya sendiri. Dengan suaranya yang tenang dan penuh pertimbangan, Johan pun kembali berkata, "Jadi ini tekad si ular. Aku yakin Noel Stolen cocok menjadi musuh terakhirku." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onnobe.